Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmiah Syukur dari kelas M239 dengan NIM 230407501124 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan global. Berikut penjelasannya. Nah, jadi permasalahan global atau global problems adalah permasalahan penting yang secara langsung tidak hanya berdampak pada satu individu saja, namun juga berdampak pada seluruh planet dan seluruh organisme yang hidup di dalamnya. Pemanasan global, penipisan lapisan ozon, dan hujan asam adalah contoh yang akan saya angkat pada penjelasan kali ini. Nah, ada 3 poin permasalahan global yang akan saya jelaskan. Yang pertama ialah global warming atau pemanasan global. Jadi, pemanasan global atau global warming adalah peningkatan suhu rata-rata bumi sebagai akibat dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Gas-gas tersebut seperti karbon dioksida CO2 dan metana CH4 memperkuat efek rumah kaca alami, menyebabkan suhu global naik. Pemanasan global dapat menyebabkan perubahan iklim yang signifikan, termasuk peningkatan suhu laut dan kenaikan permukaan air laut. Akibat dari adanya pemanasan global ini yang terjadi, yang pertama ialah suhu yang lebih panas. Nah, suhu yang lebih panas maksudnya hampir semua wilayah daratan mengalami lebih banyak hari terik dan gelombang panas. Dibuktikan pada tahun 2020 adalah salah satu tahun terpanas yang pernah tercatat. Suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan penyakit yang berhubungan dengan panas dan dapat membuat orang lebih sulit bekerja dan beraktivitas. Kebakaran hutan lebih mudah terjadi dan lebih cepat menyebar ketika kondisi lebih panas. Nah, yang kedua ialah badai yang lebih hebat. Perubahan suhu menyebabkan perubahan curah hujan. Akibatnya, badai terjadi lebih sering dan lebih hebat sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor, menghancurkan rumah dan masyarakat, dan menimbulkan kerugian miliaran juta rupiah. Nah, yang ketiga, meningkatnya kekeringan. Air semakin langka di lebih banyak daerah. Kekeringan dapat memicu badai pasir dan debu yang merusak, memindahkan miliaran ton pasir melintasi benua. Gurun bertambah luas sehingga mengurangi lahan tanaman pangan. Banyak orang sekarang menghadapi ancaman terjadinya kekurangan air yang terus-menerus. Keempat, lebih banyak risiko kesehatan. Nah, perubahan pola cuaca memperluas cakupan penyakit seperti malaria. Peristiwa cuaca ekstrim meningkatkan penyakit dan kematian. Sementara sistem perawatan kesehatan kesulitan dalam mengikuti perkembangannya. Risiko lain bagi kesehatan termasuk peningkatan kelaparan dan gizi buruk di daerah yang tidak memungkinkan orang membudidayakan atau menemukan cukup makanan. Akibat yang kelima ialah kenaikan suhu dan permukaan laut. Nah, laut menyerap sebagian besar panas dari pemanasan global. Ini menyebabkan lapisan es mencair dan menaikkan permukaan laut, mengancam komunitas pesisir dan pulau. Karbon dioksida juga diserap oleh laut, sehingga tidak lepas ke atmosfer. Bertambahnya karbon dioksida membuat laut lebih asam yang membahayakan kehidupan di dalamnya. Nah, setelah terjadinya akibat dari pemanasan global, kita juga memiliki solusi dari pemanasan global. Nah, tujuannya ini bukan untuk mencegah adanya pemanasan global, tetapi untuk mencegah cepatnya terjadi pemanasan global. Yang pertama ialah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, solusinya itu kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan manusia saat ini sebagai alat transportasi. Namun, kita sering lupa bahwa asap kendaraan bermotor menyumbang CO2 yang mengakibatkan pemanasan global. Solusi yang kedua adalah menjaga kelestarian alam. Nah, eksploitasi hasil alam yang berlebihan lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan untuk jangka panjang. Penebangan dan pembakaran hutan untuk membuka lahan sudah seharusnya dikendalikan atau dihentikan. Ketiga, mengontrol pemakaian listrik.
Nah, penggunaan listrik yang berlebihan juga dapat menimbulkan pemanasan global. Hal ini terkesan sangat sepele namun dampaknya sangat besar. Keempat, mengendalikan limbah. Limbah dapat mengeluarkan zat berbahaya ke udara. Gas berbahaya ini selain menimbulkan bau busuk, juga dapat menyebabkan efek rumah kaca yang menyebabkan panas matahari terperangkap di permukaan bumi. Nah teman-teman, sebelum saya lanjut pada poin kedua dan poin ketiga, teman-teman harus tahu bahwa sekarang atau dimulai dari tahun lalu, itu sudah bukan lagi yang dinamakan global warming, tapi global boiling. Nah, bisa kita lihat berita pada berikut ini. Bumi saat ini sudah digambarkan oleh PBB bukan lagi sebagai pemanasan global, tapi sudah menjadi bumi yang mendidih atau global boiling. Ini diungkapkan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres merujuk pada catatan bahwa bulan Juli dunia mengalami panas tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Guterres mengutip data yang dikeluarkan oleh Organisasi Meteorologi Dunia dan Layanan Perubahan Iklim Copernicus Komisi Eropa yang mengatakan bahwa pemanasan global tegas disebabkan oleh aktivitas manusia. Rata-rata suhu bumi selama ini adalah 14 derajat Celcius dan sudah naik 1,1 derajat Celcius pada bulan Juli lalu yang menyebabkan di beberapa belahan dunia suhu bisa mencapai 40 hingga 56 derajat Celcius. Today, the World Meteorological Organization and the European Commission's Copernicus Climate Change Service are releasing official data that confirms that July 2023 is set to be the hottest month ever recorded in human history. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. The air is unbreathable, the heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. Menurut catatan PBB, kontribusi terbesar bumi yang mendidih ini adalah gas rumah kaca atau emisi karbon yang 80% dihasilkan oleh negara-negara G20, termasuk Indonesia. Negara dengan PDB dan populasi terbesar di bumi ini bertanggung jawab atas pemanasan suhu global. PBB meminta semua negara, terutama pemimpin G20, tidak mengubah lagi komitmen iklimnya, yakni penurunan suhu bumi 1,5 derajat Celcius di tahun 2030 dan zero net karbon di tahun 2050 jika tidak ingin melihat bumi yang semakin mendidih. Saya Anya, salam. Teman-teman, poin kedua adalah penipisan lapisan ozon. Nah, apa sih penipisan lapisan ozon? Jadi, penipisan lapisan ozon berarti menipisnya lapisan ozon yang ada di bagian atas atmosfer. Itu berbahaya bagi alam dan atmosfer. Menipisnya lapisan ozon merupakan salah satu masalah besar bagi atmosfer dan juga bagi seluruh makhluk hidup termasuk flora dan fauna di bumi ini. Nah, mungkin orang-orang akan bertanya, apa sih penyebab mengapa lapisan ozon itu dapat mengalami penipisan? Nah, menurut penelitian yang dilakukan para ilmuwan, penyebab penipisan lapisan ozon adalah aktivitas manusia. Segala aktivitas dilakukan oleh manusia melalui bahan kimia yang dibuat mengandung klorin dan bromin. Ini pada dasarnya disebut ODS yang merupakan singkatan dari Ozone Depleting Substance. Penipisan lapisan ozon diamati oleh para peneliti pada awal tahun 1970-an. Selain itu, zat perusak ozon dikatakan ramah lingkungan dan sangat populer selama beberapa dekade terakhir dan masih digunakan. Zat perusak ozon ini mengapung dan kemudian mencapai stratosfer. Oleh karena itu, terjadi pembentukan klorin dan bromin dan bahan kimia tersebut menyebabkan penipisan lapisan ozon dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka mampu memecah molekul lapisan ozon. Satu molekul klorin mampu memecah ribuan molekul yang ada di lapisan ozon, sehingga mengakibatkan penipisan lapisan ozon.
Mungkin ada beberapa yang akan bertanya, kenapa sih kita harus khawatir kalau ozon ini mengalami penipisan? Jadi, teman-teman perlu tahu bahwa lapisan ozon adalah lapisan gas yang terletak pada lapisan stratosfer bumi yang jaraknya kurang lebih 60 km dari permukaan bumi. Lapisan ini berfungsi untuk menjaga suhu bumi agar tetap stabil dan melindungi bumi dari sinar ultraviolet UV yang berbahaya bagi kehidupan di dalamnya. Di antaranya yang mengakibatkan kanker kulit, katarak, kerusakan imun, dan merusak ekologi bumi seperti tumbuhan dan biota laut lainnya, serta melindungi bumi dari benda-benda langit yang jatuh. Nah, teman-teman, yang terakhir, solusi dalam menghadapi lapisan ozon atau penipisan lapisan ozon. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan bahan bakar. Dengan mengurangi penggunaan bahan bakar dan minyak bumi yang digunakan pada kendaraan saat ini, kita dapat membantu mengurangi penipisan lapisan ozon. Yang kedua, kurangi penggunaan pestisida. Pestisida membantu pertumbuhan pertanian dan tanaman, namun menyebabkan kerusakan pada lapisan ozon dan berkontribusi terhadap penipisan lapisan ozon. Yang ketiga, terbatasnya penggunaan bahan kimia berbahaya untuk pembersihan. Bahan kimia yang digunakan untuk membuat produk pembersih menyebabkan penipisan lapisan ozon. Maka dari itu kita harus membatasi penggunaan tersebut. Teman-teman, mari kita menyaksikan mengenai krisis lapisan ozon yang dapat menimbulkan kekhawatiran bagi seluruh dunia. Lapisan ozon dikenal sebagai perisai bumi dari radiasi sinar ultraviolet matahari. Namun ozon yang secara alami diproduksi di lapisan stratosfer secara bertahap telah dan sedang dirusak oleh bahan kimia buatan manusia. Bahan kimia itu disebut sebagai zat perusak ozon. Begitu terlepas ke udara zat perusak ozon, baik dari gas buang kendaraan bermotor, dari pendingin ruangan, juga pengharum ruangan, akan dapat bertahan bertahun-tahun. Terlepas bergerak dari troposfer sampai stratosfer 30 hingga 35 km di atas permukaan laut. Pada lapisan ini, zat-zat tersebut akan dipecah oleh sinar ultraviolet yang kemudian melepaskan molekul klorin dan brom yang merusak ozon. Para ilmuwan memperkirakan bahwa satu atom klorin dapat menghancurkan 100.000 molekul ozon di stratosfer. Penipisan lapisan ozon dan lubang ozon terbentuk sejak 1980-an. Kondisi lubang ozon raksasa di Kutub Selatan belum pernah membaik sejak terbentuk. Kondisi ini sebenarnya telah diantisipasi dengan komitmen 180 negara di dunia dalam Protokol Montreal. Akan tetapi meskipun penggunaan zat perusak ozon telah dilarang dan dikurangi, residu atau sisa penggunaan zat ini di masa lalu masih dapat mempengaruhi lapisan pelindung ozon di stratosfer. Penelitian menunjukkan penipisan lapisan ozon terjadi di seluruh dunia. Jadi hasil dari perhitungan para ahli, kalau kita secara ketat menerapkan protokol Montreal itu, hingga saat ini fluktuasi lubang itu berfluktuasi dari waktu ke waktu, ya, tapi masih ada gitu. Jadi itulah upaya untuk agar mungkin di 2050 gitu ya, kalau kita ketat menerapkan itu akan pulih gitu. Penipisan ozon dapat menyebabkan peningkatan jumlah radiasi ultraviolet yang mencapai bumi. Hal ini dapat menyebabkan lebih banyak kasus penyakit katarak, kanker kulit, dan gangguan sistem kekebalan tubuh. Paparan ultraviolet yang berlebihan sangat berperan menimbulkan penuaan dini, kerusakan DNA dan kromosom, kerusakan serat-serat kolagen dan elastisitas kulit, pembuluh darah, menyebabkan kulit gelap dan terbakar, serta risiko terjadinya keganasan kulit atau kanker. Paparan UV yang berlebihan juga berkontribusi terhadap peningkatan melanoma atau kanker kulit yang paling fatal. Menurut Badan Kanker Dunia, jika lapisan ozon menipis 10% saja, risiko berkembangnya kasus melanoma atau kanker kulit di dunia dapat meningkat lebih dari 300.000 kasus setiap tahun. Untuk risiko pajanan sinar ultraviolet itu ada yang namanya pengaruh akut, artinya segera terjadi ya begitu kita terpapar, terutama UVB misalnya, sunburn ya. Jadi kita luka bakar pada kulit. Nah, efek kronis kalau timbul dalam jangka waktu lama, UVA menimbulkan aging, kita menua dini. Nah, kemudian juga adalah timbul risiko keganasan kulit.
seperti yang tadi saya sebutkan, melanoma, karsinoma sel basal, karsinoma sel squamosa. Radiasi ultraviolet juga dapat merusak tanaman sensitif dan mengurangi hasil panen. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa fitoplankton laut yang merupakan dasar rantai makanan laut sudah berada di bawah tekanan radiasi ultraviolet. Akibat meningkatnya radiasi ultraviolet, pembentukan ozon jahat di permukaan tanah juga semakin cepat. Dampaknya, masalah kesehatan pernafasan rentan terjadi. Selain itu, ozon di permukaan tanah juga dapat merusak vegetasi dan ekosistem. Hal ini menyebabkan berkurangnya tanaman pertanian dan hasil hutan komersial. Menipis dan rusaknya lapisan ozon serta terbentuknya polutan ozon adalah bencana jangka panjang yang masih bisa kita hindari. Mengurangi penggunaan zat perusak ozon untuk kendaraan bermotor, untuk fasilitas industri, juga utilitas listrik adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membuat dan menegakkan peraturan. Sementara untuk kita, masing-masing individu bisa mulai menggunakan angkutan umum massal, berjalan kaki, atau bersepeda untuk mengurangi produksi zat dan polutan berbahaya. Yogi Tujuliarto, Wahyu Ramadan, Jakarta. Terakhir mengenai hujan asam. Jadi mengapa hujan asam merupakan salah satu permasalahan global? Mari kita tahu dulu pengertiannya. Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasa dikenal sebagai hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa udara kemudian menyebar pada atmosfer. Hujan asam disebabkan oleh belerang atau sulfur yang merupakan pengotor dalam bahan bakar fosil serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Zat-zat ini berdifusi ke atmosfer dan bereaksi dengan air untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang mudah larut sehingga jatuh bersama air hujan. Air hujan yang asam tersebut akan meningkatkan kadar keasaman tanah dan air permukaan yang terbukti berbahaya bagi kehidupan ikan dan tanaman. Hujan asam memiliki dampak yang negatif pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada manusia, kandungan zat kimia lainnya yang ada pada air hujan adalah asam sulfat. Asam sulfat adalah zat yang ada pada air hujan. Jika berlebihan maka bisa menyebabkan gangguan pada pernapasan manusia. Yang kedua, hewan. Hewan terancam mati akibat karbon dioksida yang berlebihan, menyebabkan berbagai macam penyakit yang mengenainya. Yang ketiga, tumbuhan. Tumbuhan terancam mati akibat pengikisan jaringan epidermis. Sulfur dioksida dan nitrogen dioksida mempunyai kadar asam tinggi. Jadi, ada 5 solusi untuk mencegah terjadinya hujan asam. Yang pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi atau bensin. Yang kedua, menggunakan sumber energi terbaru seperti pemanfaatan energi surya hingga tenaga angin. Yang ketiga, pemakaian kendaraan dengan bahan bakar yang ramah lingkungan. Yang keempat, membatasi penggunaan listrik yang berlebihan. Dan yang kelima, membuka ruang hijau yang lebih banyak. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai permasalahan global dan 3 poinnya mengenai pemanasan global, penipisan lapisan ozon, dan hujan asam. Demikianlah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.